Ibu, konferensi ilmiah tahunan kesehatan jiwa Indonesia yang pertama tahun 2024 ini akan dibuka oleh Ketua Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, Profesor Dr. Nila F. Muluk, SPMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Haji Purwanto. Saya harus sangat menghormati tentunya kita sesama alma mater, jadi saya juga ada di UI, nanti kalau enggak saya langsung disuruh keluar oleh Bapak Haji. Dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Agus Takwi, dan tentu kita semuanya sangat menanti kedatangan Pak Gari Nugroho. Kita ingin sekali mendengarkan apa yang akan dia uraikan dalam konferensi ilmiah tahunan kesehatan jiwa Indonesia ini. Kemudian tentu para perwakilan dari organisasi kemasyarakatan, Bu Ade dan sebagainya, Bu Ria yang pada hadir hari ini, tentu teman-teman media dan para undangan yang berbahagia yang saya tidak sebut lagi untuk satu demi satu nama. Pertama-tama tentu selamat datang di konferensi kesehatan jiwa Indonesia yang bertajuk Saatnya Bicara Kesehatan Jiwa, yang ini memang inisiasi oleh Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa dan bersama tentu tadi Fakultas Fisik dan Universitas Indonesia. Sebenarnya saya secara pribadi juga agak bingung yang masuk ke kampus ini, tapi karena minta oleh Bu Christine yang menurut saya mau tidak mau saya tidak bisa menolak, dan kemudian bergabung dalam hal ini dengan tadi saya setuju sekali. Ini adalah kita secara holistik, kita bersama-sama, karena bidang saya adalah tentu fisik untuk kedokteran, tapi kalau kita melihat lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwa dan raganya. Jadi raga saja tidak ada jiwa, barangkali ya kalau di kedokteran kami jangan sampai ODGJ, itu sudah terlambat sekali. Nah, jadi sebelumnya barangkali banyak yang perlu yang kita bicarakan, dan tadi saya kira Prof. Haji sudah begitu banyak menguraikan apa dan maksud tujuan kita berkumpul bersama-sama secara holistik, kita bisa melihat permasalahan kejiwaan ini. Jadi dalam hal ini barangkali kita tentu mengharapkan dialog yang terbuka tadi dari berbagai, dan saya sangat setuju Prof. Haji bahwa sebenarnya latar belakang ini adalah tentu sosial. Tanpa ada tentunya masalah di sosial, mungkin kita baik-baik saja, tapi kita tidak baik-baik karena kita mempunyai masalah sosial. Dan dari sisi kami di kedokteran, barangkali kami juga mengatakan ini dari 1000 hari kehidupan. Jadi saya pernah ke rumah sakit jiwa di Magelang, Adek, itu ada konsultasi mulai dari bayi lahir sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Jadi artinya bayi pun mempunyai sudah ada stres kalau ibunya tidak benar atau bapaknya terutama nggak benar menjaga anaknya. Jadi saya kira memang mereka sudah mengalami suatu stres yang tentu akan terus menerus setelah mereka menjadi tentunya tadi juga Prof. Haji menceritakan satu kejadian yang terjadi baru-baru ini di mahasiswa. Ini yang kami melihat memang begini Pak Gari, dari baik sosial maupun budaya kita ini yang merupakan akar masalah untuk kita menjadi gangguan jiwa. Dan kita melihat akhir-akhir ini barangkali mungkin karena eranya terbuka, adanya komunikasi, ada TV, atau dulu yang kita tidak pernah melihat TV, tentu kita tidak mengetahui atau berita-berita. Tetapi sekarang saya sungguh khawatir ini Bu Ratih, kok bisa ya satu keluarga terus bunuh diri, terjun, kok bisa ya anak-anak membunuh neneknya dan sebagainya. Nah, saya kira saya Prof. Haji atau Bu Ratih, kalau lihat TV yang kayak gitu, biasanya saya nggak mau ikut, saya matiin. Ngapain saya dengar seperti itu? Tapi itu fakta aja, ada pada ini. Dan saya kira
kira tentu apalagi kalau kita lihat keadaan dunia pun juga menyebabkan kita tentu mengalami stres. Dan ini barangkali yang akan kita pelajari bagaimana caranya untuk mencari solusi. Bukan tentunya Kaukus ini tentunya ingin sekali menggali bagaimana kita mencoba membenahi benang kusut ini yang berada tentu di negara kita sendiri. Tentu kita, mungkin saya nggak tahu generasi apa yang paling dulu kali ya. Nah sekarang tentu generasi Z itu yang kita harus pikirkan, mereka yang akan membawa negara kita ke depan. Saya kira itu penting sekali. Kalau kami, Pak Karim, mungkin saya sudah masuk generasi paling dulu kali ya. Sudah mesti mikirkan beli tanah yang 1 kali 2 meter barangkali. Ya, jadi tentu saya sangat menghargai konferensi ini yang tentu kita bicarakan di kampus, bahwa pembicaranya adalah lintas disiplin. Memang ini diperlukan sekali. Kita mengetahui mudah-mudahan bisa dilakukan suatu penelitian Prof. Tadi barangkali juga bisa kita lakukan, dan mungkin juga kita sedikit bisa memberikan tentu peringatan ya kepada masyarakat bagaimana mengatasi masalah-masalah ini, juga kepada pimpinan pemerintahan. Saya kira ini perlu sekali kita kerjasama mempererat, kali ini dari para ahli, mungkin kali-kali dengan para pimpinan kepemerintahan. Jadi saya kira banyak hal juga. Mungkin tadi menceritakan bahwa di Gama, Pak Garin ya tadi menceritakan betapa pembangunan di universitasnya hebat. Itu sudah membuat kami sedikit depresi, Pak. Kenapa Universitas Indonesia tidak dibangun gitu kan? Kenapa di Gama yang dibangun? Mungkin semua bisa menjawabnya dalam hal ini. Jadi dan kami sampai kita mengucapkan ya Prof tadi, memang UDI itu hanya sampai batas menteri, tidak bisa lagi ke atas gitu kan. Baik, saya mengharap konferensi ini bisa memperoleh wawasan baru. Kita mencoba, walaupun saya tahu persoalannya sangat kompleks, tapi upaya-upaya terobosan barangkali bisa kita lakukan bersama jika kita mau secara holistik menyelesaikan masalah ini. Terima kasih saya terutama kepada Prof. Aji yang sudah memberikan tempat, dan Pak Gari, tempat ini juga yang terbaik di UGI loh Pak Gari, kalau saya lihat. Dan saya kira terima kasih dan partisipasi dari visit memberikan tempat untuk kami, dan untuk kami dari kampus. Mudah-mudahan kita dapat memberikan sumbangsi atau sedikit solusi bagi masyarakat kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.